Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lina Farida dengan NIM 201420115. Saya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja ke soal yang pertama yaitu jelaskan sejarah dari zakat dan hikmah zakat. Sejarah zakat, zakat diwajibkan pada tahun ke-9 Hijrah, akan tetapi ahli hadis memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 Hijrah ketika Maulana Abdul Hasan berkata, zakat diwajibkan setelah Hijrah dan dalam kurun waktu 5 tahun setelahnya. Sebelum diwajibkan zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 Hijrah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat, dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenakan zakat, batas-batas zakat, dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda. Zakat dan usber sebagai pendapatan utama bagi negara di masa Rasulullah SAW, keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan usber merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu pilar Islam. Selanjutnya yaitu hikmah zakat. Yang pertama yaitu menghindari kesenjangan sosial antara agniya dan duafa. Yang kedua yaitu pilar amal jama'ianatar agniya dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggalkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat alat pembersih harta dan penjagaan dan keutamaan orang hajat. Yang kelima, ungkapan rasa syukur atas hikmah yang Allah berikan. Yang keenam, untuk mengembangkan potensi umat. Yang ketujuh, dukungan yang orang yang baru masuk Islam. Yang kedelapan, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek berguna bagi umat. Yang kesembilan, yaitu menolong membantu membina dan membangun kaum duafa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kesepuluh, yaitu memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang miskin yang tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki uluran tangan kepada mereka. Sementara di sekitarnya orang-orang kaya berkehidupan cukup apalagi mewah. Lanjut ke soal yang nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan akad perjanjian yang digunakan dalam gadai syariah. Perjanjian gadai menggunakan 3 akad perjanjian, yaitu yang pertama akad Al-Qardul Hasan. Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah atau rabin akan memberikan biaya upah atau kepada penggadaian murtahin yang telah menjaga atau merawat barang penggadaian mahrum. Akad yang kedua yaitu akad al-mudhar abah. Akad dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha, pembiayaan investasi dan modal kerja. Dengan demikian, rahin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjam terlunasi. Yang ketiga yaitu akad bai al-mughayadab. Untuk sementara, akad ini dapat dilakukan jika rahim yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Artinya, dalam menggadaikan rabin tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang, sedangkan barang jaminan yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh rahin ataupun murtahin. Baik begitu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.